Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita dalam kesempatan yang singkat ini, mungkin kira-kira hanya 30 menit, akan membahas satu tema yang sebenarnya ini agak sedikit menggelitik rasa ingin tahu kita, yaitu ada semacam jarak yang memisahkan antara dua jenis cabang ilmu. Di satu sisi ada ilmu hadis yang peranannya adalah menakar, mengukur, memilah, membedakan mana hadis-hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Dan di satu sisi ada ilmu yang saya kira kita semua juga pasti sudah belajar, yaitu ilmu fikih, yang mengajarkan bagaimana teknis tata cara kita beribadah, mulai dari berwudu, mandi janabah, tayamum, sholat, dan seterusnya. Itu kita sudah dapatkan sejak kita kecil, bahkan sebelum kita baligh orang tua kita sudah mengajarkan ilmu fikih. Nah, di mana letak perbedaannya? Di zaman sekarang ini banyak di antara mahasiswa yang sebutlah pemula baru belajar ilmu hadis itu, mereka mudah sekali menyalah-nyalahkan kita yang sudah menjalankan ibadah sejak kecil dalam ilmu fikih kita dengan tuduhan banyak di antara ibadah kita itu yang katanya hadisnya tidak sahih, hadisnya lemah, hadisnya dhaif, hadisnya tidak bisa dijadikan rujukan dan harus diubah tata cara ibadah kita, atau hukum-hukum yang selama ini sudah kita anggap itu sudah final ternyata harus dikoreksi, harus dibenahi dan sebagainya, dengan alasan hadisnya dhaif, hadisnya lemah, hadisnya tidak bisa dijadikan sandaran. Contoh, kita ini sejak kecil jamaah sekalian belajar bahwa yang namanya berwudu itu tidak boleh menggunakan air yang sudah dipakai wudu, atau istilahnya musta'mal. Dan batasan musta'mal itu adalah air yang sudah dipakai wudu, ya kan, kemudian masuk ke dalam air yang jumlahnya sedikit, kurang dari 2 kula, gitu ya. Nah, maka kalau kita berwudu, kita biasanya menjaga jangan sampai bekas air wudu kita ini masuk ke dalam, apakah itu baskom, atau itu ember, atau itu kolam yang kecil, biar jangan airnya menjadi ikut terkena kemustakmalannya lantaran dia jumlahnya sedikit kurang dari 2 kula. Nah, itu sudah kita pelajari sejak kecil sebenarnya dan sudah kita laksanakan. Hanya saja sekarang ini muncul tuduhan bahwa nggak apa-apa air udah dikobok-kobok tuh dipakai lagi aja. Kenapa? Karena hadis yang menyebutkan tentang harus lebih dari 2 kula itu hadis yang dhaif. Hadis itu ada di dalam kitab hadis-hadis yang entah itu Bukhari, entah itu Muslim dan sebagainya. Nah, tetapi kemudian muncul tuduhan bahwa hadis itu ternyata dhaif. Salah satunya saya temukan dalam kitab Bulughul Maram yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya penyusun kitab itu, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, tidak mengatakan hadisnya dhaif. Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabas. Tapi penerjemahnya kemudian membuat footnote di bawahnya dengan mengatakan hadis ini dhaif, tidak bisa dipakai sebagai dasar dalam kita mengambil hukum. Jadi ya kemudian kita wudu, kita kobok-kobok aja, nggak ada istilah mustakmalan. Nah, ini yang membuat akhirnya kita yang sudah belajar fikih sejak kecil jadi bingung, kok tiba-tiba berubah. Contoh yang lain lagi adalah hadis tentang surat Nabi kepada salah seorang di antara gubernur yang diangkat menjadi gubernur itu. Nabi pernah mengatakan begini,
anni la uhilla al-masjida li haidin wala junubin. Saya tidak halalkan masjid itu dimasuki oleh orang yang haid atau yang junub. Nah, sejak kecil kita sudah tahu orang kalau dalam keadaan haid, ya perempuan, atau secara umum dalam keadaan janabah, entah itu habis hubungan seksual, keluar mani, atau ya tadi misalnya perempuan haid, nifas, atau habis melahirkan, itu tidak boleh masuk ke dalam masjid. Wanita haid tidak boleh masuk ke dalam masjid. Tapi kemudian muncul tuduhan bahwa hadis itu dhaif, hadis itu lemah, tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Maka banyak para akhwat yang kemudian masuk masjid dalam keadaan haid. Kalau kita tanya, kenapa pada masuk masjid dalam haid? Kata ustadz itu, hadis yang melarangnya lemah, tidak ada dasarnya, begitu. Nah, inilah yang kemudian membuat muncul, kenapa kok tiba-tiba hari ini jadi banyak perubahan-perubahan hukum dengan alasan hadis-hadis yang dipakai itu lemah. Apa memang benar lemah atau bagaimana? Nah, ditambah lagi dengan pelintiran yang sering kita dengar yang mengatakan begini, Anda itu nggak usah lah ikut-ikut mazhab-mazhab itu kan buatan orang biasa yang pasti punya kelemahan. Sudahlah, kembali saja pada Quran, kembali saja pada sunnah. Ngapain ikut-ikut ulama, ngapain ikut-ikut mazhab? Cuma bikin perpecahan aja, cuma mengikuti hal-hal yang manusia itu ada batasnya. Kenapa nggak kembalikan saja kepada Allah dan Rasulnya? Nah, itu ungkapan seperti itu sering kita dengar. Ya, apalagi kemudian disebutkan itu yang namanya Imam Syafi'i saja itu pernah bilang, "Idza shahhal haditsu fahuwa mazhabi." Kalau suatu hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Lalu Imam Abu Hanifah juga pernah bilang, tinggalkan perkataanku kalau tidak sesuai dengan hadis yang sahih. Jangan kamu ikuti perkataanku kalau ternyata hadisnya tidak sahih. Jadi buat apa ikut-ikut Abu Hanifah, ikut Syafi'i, ikut mazhab-mazhab itu, toh hadisnya belum tentu sahih juga. Kenapa nggak kembali saja kepada hadis-hadis yang sahih? Dan tinggalkanlah ikut-ikutan taklid yang tidak jelas itu. Kembalinya kepada Quran dan sunnah saja. Ceramah model begini Pak di semua majelis taklid dan diucapkan oleh semua ustaz, gitu loh. Nah, permasalahannya sekarang begini. Jadi kita tinggalkan nih apa yang sudah kita pelajari sejak kecil. Jadi boleh nih perempuan haid masuk masjid gitu. Jadi boleh nih kita wudhu ngobok-ngobok air yang cuma 1 baskom begitu. Apa gimana? Gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas di sini. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Satu hal yang harus kita catat, bahwa yang namanya ilmu hadis kok di dalamnya itu membahas mana ada hadis sahih, mana ada hadis dhaif, ya kan? Bahkan kemudian di zaman Al-Imam At-Tirmizi antara sahih dengan dhaif itu ada lagi satu istilah namanya hasan. Dan di antara sahih dengan hasan itu ada lagi hadis namanya sahih dan hasan. Hasan sahih gitu ya. Ada juga hadis hasan, dhaif, dhaif, hasan begitu. Sehingga istilah-istilah itu ya, semua yang muncul dalam ilmu hadis sebenarnya adalah istilah-istilah yang diciptakan tidak lain dan tidak bukan justru oleh para ulama fikih. Oleh ulama fikih. Jadi kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, lalu kita merujuk kepada sejarah berdirinya, lahirnya ilmu hadis yang mempelajari mana hadis sahih, mana hadis dhaif dan sebagainya, kita tidak bisa melepaskan diri dari nama besar seorang ahli fikih, kenamaan, kebanggaan, sekaligus juga dia adalah seorang ahli hadis. Al-Imam Malik rahimahullah, lahir tahun 93 Hijriah. Beliau adalah orang yang menulis kitab hadis yang isinya semua hanya hadis sahih saja. Bahkan kalau secara kekuatan sanadnya jauh lebih kuat
lebih asli, lebih sahih daripada sanad-sanad yang ada di dalam kitab Bukhari atau kitab Muslim. Kenapa? Karena Imam Malik rahimahullah, tadi saya sebut lahirnya tahun 93, ini berarti antara beliau dengan Rasulullah jaraknya dekat sekali. Rasulullah itu wafat tahun 10 Hijriah, dan di tahun 93 sudah lahir Imam Malik. Jadi jaraknya berapa tahun? Dari wafatnya Nabi kepada lahirnya Imam Malik, 93 kurang 10 berapa? 83. 83 tahun itu cuma ada 2 orang saja yang menghubungkan antara Malik dengan Rasulullah. Pertama adalah gurunya yang bernama Nafi', seorang ahli hadis kenamaan yang tinggalnya di Madinah. Beliau itu, Nafi', tadinya seorang budak, seorang pelayan. Tapi karena dia rajin belajar, rajin mempelajari hadis-hadis dan sebagainya, maka diangkatlah oleh gurunya menjadi ulama besar di Madinah. Nah, gurunya itu tidak lain dan tidak bukan, gurunya si Nafi' ini adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang berguru langsung kepada Rasulullah. Maka kalau ada hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dari gurunya, siapa namanya tadi? Nafi'. Dari gurunya, siapa namanya? Abdullah bin Umar. Dari gurunya, siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu adalah as-sahhul asani, sanad yang paling sahih. Seluruh ulama sepakat bahwa kalau hadis itu jalurnya dari Malik, Nafi', Abdullah bin Umar, Rasulullah, itu adalah silsilah zahabiyah, mata rantai emas. Tidak ada hadis yang lebih sahih daripada hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari gurunya, Nafi' dari gurunya, Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW. Bandingkan dengan Imam Bukhari yang lahirnya kemudian, ya, kalau Imam Malik itu lahir 93, wafat 179. Nah, Bukhari itu, ya, beliau wafatnya nanti sudah tahun 256. Ya, kita nggak ngitung kapan lahirnya, kalau lahir kan masih bayi gitu ya. Nah, kita hitung kapan wafatnya, karena di akhirnya itu biasanya dia sudah membuat berbagai macam karya. Salah satunya adalah Al-Jami' As-Sahih yang kita sebut dengan Sahih Bukhari itu. 256. Rasulullah wafat berapa? Tahun 10. Berapa tahun jaraknya antara Nabi dengan Bukhari? 256 dikurang 10, 246. Bandingkan dengan tadi Imam Malik, maka Bukhari itu setidak-tidaknya minimal dia butuh 5 orang perawi. Kadang-kadang 6, kadang-kadang 7, kadang-kadang 8. Jadi dari perawi 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, itu kemungkinan miss-nya itu ada. Kemungkinan miss-nya itu ada. Maka kalau kita bandingkan bicara tentang kekuatan sanad, sanadnya Imam Malik itu jauh melebihi sanadnya Bukhari. Nah, Imam Malik ini adalah ahli hadis. Kitabnya namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta tidaklah disebut dengan Muwatta kecuali karena emang nama Muwatta itu sesuai dengan sifatnya yang disepakati kesahihannya. Berapa orang? 70 ahli hadis Madinah semua sepakat mengatakan inilah kitab tersahih di dunia. Nah, di zaman itulah kemudian kita menemukan bahwa Imam Malik adalah ahli fikih, beliau pendiri mazhab Maliki, sekaligus beliau adalah ahli hadis. Bagaimana mungkin ada orang mengatakan bahwa Imam Malik nggak ngerti hadis? Justru adanya hadis tersahih di dunia itu adanya di tangan Malik. Jamaah sekalian, yang kedua, Imam Malik ini punya murid yang juga luar biasa, namanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Lahirnya 150 Hijriah, wafat 204. Jadi jarak antara Malik dengan Syafi'i itu lumayan. Ya, tadi kan lahir 93 Maliknya itu ya. Kalau Syafi'inya 150, berarti jaraknya berapa tahun? 50 tambah 7, 57. Imam Malik udah usia 57, Imam Syafi'i baru brojol, baru lahir dari perut emaknya. Nah, keduanya ini bertemu di usia Asy-Syafi'i 12 tahun. Yang mana beliau ngaji sama Imam Malik itu posisinya adalah anak paling kecil. Karena ketika tadi Imam Malik sudah 57 tambah 12 berapa tuh?
69. Di usia Imam Malik 69 punya murid usia 12 tahun. Dan teman-teman satu likoannya itu sudah profesor doktor semua. Cuman kenapa anak 12 tahun bisa ngaji di situ? Karena Imam Syafi'i menghafal Al-Muwatta yang 7.000 hadis itu. Dia hafal luar kepala, hafalnya itu bukan matannya saja, tapi sanadnya juga. Sanadnya itu dihafal semua dan matanya dihafal semua sejak usia 12 tahun. Maka Imam Malik memang bangga banget dengan muridnya ini. Nah, walaupun demikian, Al-Imam Syafi'i, kita juga kenal dia sebagai ahli fikih gitu ya, sebagai pendiri mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal ilmu hadis, ini yang menarik. Karena Al-Imam Syafi'i dikenal di dalam dunia Islam justru sebagai peletak dasar ilmu mustalah hadis. Kita tidak mengenal istilah hadis sahih atau hadis dhaif kecuali orang yang pertama kali memperkenalkan istilah itu adalah Asy-Syafi'i. Kalau nggak ada Asy-Syafi'i, orang nggak bisa bedakan mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Justru beliau mengkritisi gurunya, gitu ya, Al-Imam Malik, dengan mengatakan bahwa sahabat Nabi itu tidak hanya berkumpul di Madinah, tapi berkumpul di berbagai penjuru dunia, asalkan orangnya thiqah, adil, sesuai dengan ketentuan dan sanadnya bersambung, maka hadisnya bisa kita terima. Sementara Imam Malik mengatakan begini, sesahih-sahihnya hadis kalau bertentangan dengan perbuatan orang Madinah nih, di sini nih, kita tolak hadis sahih, kita dahulukan amalnya orang Madinah. Nah, Imam Syafi'i mengkritisi hal itu. Enggak. Ya, orang Madinah bisa saja dekat sekali budayanya dengan Rasulullah, tapi enggak semuanya orang jujur juga. Oleh karena itu, Asy-Syafi'i mengatakan hadis itu harus diperiksa dulu siapa periwayatnya. Apakah orangnya adil, apakah orangnya dhabit, dalam arti bisa kita percaya apa enggak. Dilihat dari kemampuan hafalannya, dilihat dari akhlaknya, dilihat dari segala sesuatunya, dan sanadnya dari satu orang ke orang yang lain itu muttasil, bersambung atau tidak. Nah, kalau berhasil begitu semua, itu namanya hadis yang sehat. Bahasa sehat itu yang menyebutkan Syafi'i. Sehat itu dalam bahasa Arabnya sahih gitu. Dan lawannya adalah hadis yang lemah. Ya, kenapa? Karena dia dhaif. Kita agak ragu apakah orang ini hafalannya bagus apa enggak. Kita agak ragu orangnya pernah ketemu apa enggak dan sebagainya, maka kualitasnya dhaif. Itu yang memperkenalkan pertama kali dalam dunia Islam adalah Al-Imam Syafi'i. Dan baru sejak itulah orang kemudian kritis terhadap hadis. Bahwa kalau kita berdalil dengan suatu hadis, kita harus periksa dulu perawinya gimana, nyambung nggak sanad dan sebagainya. Itu setelah Al-Imam Syafi'i menuliskan dalam kitabnya yang namanya Ar-Risalah. Beliau menulis kitab Ar-Risalah itu sebenarnya bukan dalam bicara hadis sebenarnya, lagi bicara usul fiqh. Tapi pembicaraan usul fiqh itu di dalamnya ada pembahasan tentang bagaimana kita bisa menerima atau menolak suatu hadis, harus dilihat. Nah, jadi beliau ini adalah peletak dasar ilmu usul fikih sekaligus ilmu hadis. Bagaimana mungkin ada orang hari ini mengatakan Syafi'i kagak ngerti itu hadisnya sahih apa enggak? Ini kan lucu gitu. Sebagaimana ada orang menuduh Pitagoras itu nggak ngerti ilmu ukur sudut ruang dan sebagainya, ilmu trigonometri. Padahal Pitagoras itulah yang menemukan rumus segitiga siku-siku A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu yang menemukan namanya Pitagoras. Kalau ada hari ini anak TK bilang Pitagoras gak ngerti ilmu tentang trigonometri, ini yang bego siapa sebenarnya? Gitu. Lucu kan? Orang yang pertama kali memperkenalkan hadis sahih itu ya Syafi'i. Bagaimana mungkin dituduh Syafi'i itu hadisnya dhaif, itu nggak ngerti dia tentang hadis dhaif. Nah, ini orang baru belajar hadis 2 hari gitu, dengan pakar hadis tertinggi dalam sejarah. Kok bisa gitu tiba-tiba mengaku-ngaku ahli hadis lantas menyalah-nyalahkan Asy-Syafi'i. Nah, jamaah sekalian, Al-Imam Syafi'i ini juga punya murid yang terpinter paling dalam hal ilmu hadis, mewarisi ilmunya Asy-Syafi'i yang sang guru, namanya Imam Ahmad.
yang kita kenal menjadi mazhabnya itu nanti mazhab Hambali. Bahkan sebagian orang ada yang meragukan, Imam Ahmad ini sebenarnya ahli hadis apa ahli fikih sih? Gitu. Tapi ya sesungguhnya beliau ya ahli hadis juga dan ahli fikih dua-duanya. Nah, Imam Ahmad bin Hambal itu dikenal sebagai Nasirus Sunnah, orang yang membela sunnah. Dan hadis-hadis Imam Ahmad itu luar biasa. Ya, beliau lebih banyak karyanya dalam bidang ilmu hadis ketimbang ilmu fikih sebenarnya. Sementara kalau kita mau belajar ilmu fikihnya mazhab Hambali, kita paling-paling ketemunya dengan kitabnya Ibnu Qudamah yang hidupnya sudah tahun 620-an. Sementara Imam Ahmad itu kan ya hidupnya barengan sama Imam Syafi'i, wafatnya duluan Syafi'i 204, baru setelah itu Imam Ahmad. 400 tahun kemudian baru ada kitab fikih yang muktamad yang kemudian dianggap sebagai inilah mazhabnya Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad adalah seorang ahli hadis gitu. Jadi kalau kita perhatikan 4 mazhab itu, 3 di antara pendirinya itu adalah para begawannya hadis, orang-orang yang paling mengerti hadis, bahkan pendiri dari ilmu hadis. Nah, memang jamaah sekalian, sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian ilmu hadis ini berkembang, ya. Dalam hal khususnya apakah suatu hadis itu bisa kita terima atau tidak. Nah, maka kriteria-kriteria yang dipakai oleh orang-orang berikutnya itu bisa jadi beragam. Saya kasih contoh. Ada 2 orang yang kita kenal namanya, Imam Bukhari dan Imam Muslim. 2 kitab ini oleh Ibnu Salah dikatakan sebagai kitab tersahih di dunia. Setelah eranya Al-Muwatta dan sebagainya, kitab tersahih di dunia yang ada di tangan kita sekarang ini adalah kitab Bukhari dan kitab Muslim. Tentunya sesudah Al-Quran. Itu kata Ibnu Salah. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, antara Imam Bukhari dan Imam Muslim, walaupun nama kitabnya sama-sama sahih gitu ya, tapi kriteria sahih yang ditetapkan oleh Bukhari dengan kriteria sahih yang ditetapkan oleh Muslim ternyata beda. Ternyata beda. Salah satunya boleh saya sebut di sini. Kalau Bukhari mengatakan suatu hadis itu sahih, di mana dia harus yakin antara perawi satu dengan perawi kedua itu pernah ketemu. Ketemunya di mana, kapan, itu harus pasti. Derajatnya harus begitu. Sementara kalau Imam Muslim nggak harus seperti itu. Mereka bisa saja ketemu di mana saja. Yang penting lihat tahun kematiannya kapan. Dan yang satu lagi, tahun lahirnya kapan, kira-kira mungkin nggak mereka ketemu. Kalau ada kemungkinan ketemu, oke. Ini kalau saya bandingkan dengan cerita Ru'yatul Hilal, gitu ya. Itu kan begini Pak, Ru'yatul Hilal itu baru dikatakan kelihatan bulan kalau kita lihat dengan mata. Gitu. Nanti sebagian orang ada yang bilang, bulannya ada di situ cuma kalingan, gitu. Nah, nggak kelihatan, tapi ada. Nah, gitu kan. Kita nggak bisa buktikan mereka berdua bertemu, tapi kita bisa pastikan mungkin bertemunya itu sangat besar. Gitu. Nah, itu baru 2 orang begitu saja sudah beda. Nanti kriteria yang dipakai oleh Bukhari yang sangat ketat itu, bahkan ya ketika yang menggunakan kriterianya bukan Bukhari langsung, tapi orang lain seperti misalnya Al-Imam Al-Hakim. Ini Hakim ini dia ahli hadis juga dan menggunakan pola Bukhari. Ya, dalam meriwayatkan hadis, dalam menyeleksi apakah hadis sahih atau tidak, dia pakai copy paste. Ya, ketentuan hadis sahih itu 100% dia pakai modelnya Bukhari untuk dia lakukan penelitian hadis berikutnya. Makanya kitabnya itu namanya Al-Mustadrak. Kitab yang ditambahkan dari Sahih Bukhari. Tapi yang melakukannya bukan Bukhari langsung. Yang dipakai cuman metodologinya. Itu saja derajat kesohihannya antara Sahih Bukhari dengan yang disahihkan oleh Al-Hakim dianggap beda, gitu, tingkat kesohihannya. Jadi emang seorang ahli hadis dengan ahli hadis yang lain udah pasti nggak sama ketika mereka menilai, gitu ya. Nah, tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, dalam perkara hadis yang bisa kita amalkan dengan yang nggak bisa kita amalkan, nanti para ahli fikih yang juga ahli hadis, mereka juga punya kriteria yang luar biasa canggihnya. Jadi begini jamaah sekalian, ini kalau orang cuma belajar hadis doang, boleh jadi suatu hadis sahih pakai, hadis nggak sahih buang, gitu aja kan sederhananya.
Tapi kalau para ahli hadis yang juga mengerti ilmu fikih, itu cara berpikirnya lebih panjang. Enggak mentang-mentang hadis itu sahih langsung bisa kita pakai. Dan belum tentu juga hadis yang kayaknya dhaif lantas kita buang. Kenapa? Karena ilmunya double nih. Di satu sisi dia punya kemampuan menyeleksi hadis, tapi di sisi yang lain dia punya kemampuan bagaimana memahami isi kandungan hadis itu untuk diimplementasikan. Harus saya kasih contoh. Contohnya gini, yang pertama dulu, sahih tapi nggak bisa dipakai. Ada nggak? Hadisnya sahih tapi nggak bisa dipakai. Saya kasih contoh nih ya. Ketika Nabi SAW bersabda, ini hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Khaliful Yahuda, kalian harus berbeda penampilan dengan orang Yahudi. Biasanya kalau Nabi bilang berbeda dengan Yahudi, contohnya apa? Kumis dan jenggot gitu ya. Biasanya begitu. Oke, tapi kali ini hadisnya nggak ngomongin kumis dan jenggot. Kalian harus beda dengan Yahudi dalam hal sholat, kata Nabi. Orang Yahudi itu kalau sholat, mereka selalu melepas sendal dan sepatunya. Maka kalian harus pakai sendal dan sepatu. Sahih Pak? Sahih. Ada nggak di antara kita yang sholat pakai sendal, pakai sepatu? Itu hadisnya sahih Pak. Wajib itu suruh pakai sendal, pakai sepatu kalau sholat. Kenapa? Karena kita wajib berbeda dengan Yahudi. Yahudi itu kalau sholat buka sendal, buka sepatu. Hari ini Pak, kita sholat buka sendal, buka sepatu. Semua, imamnya juga, jamaahnya juga, pengurusnya juga. Sholat apaan yang mengikuti sholatnya orang Yahudi? Begitu Pak, kalau kita pakai hadis sahih Pak. Nah, tapi dengan pendekatan fikih kita lihat, kenapa kok kita hari ini sholat nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, padahal Nabi suruh. Gitu. Nah, para ulama hadis yang mengerti fikih akan menjawab, larangan itu berlakunya untuk konteks saat itu, dan tidak berlaku untuk sepanjang masa. Oh, ternyata hadisnya sahih, tapi implementasinya nggak bisa main pakai begitu aja. Sama ketika Nabi bilang, kalau kamu mau buang hajat, jangan lupa bawa 3 buah batu. Itu perintah, amr, wajib. Bawa batu 3 biji. Buat apa? Nimpuk satpam. Ya enggak. Ya buat cebok. Mana ada hari ini orang Islam tuh yang melaksanakan perintah Nabi yang itu? Enggak ada. Kenapa? Konteksnya beda. Ya kan? Contoh yang lain lagi. Ini masih ada kaitannya dengan hujan yang sekarang banyak turun nih Pak nih. Jadi pernah suatu hari Madinah itu banjir, gara-garanya hujan 7 hari 7 malam nggak berhenti. Awalnya sih malah mereka lagi kemarau, lalu mereka datang pada Nabi minta doakan agar hujan turun. Lalu Nabi angkat tangan, karena Nabi kan, yang namanya Nabi kalau doa tuh belum selesai doa juga udah turun hujannya. Dan nggak berhenti 7 hari kemudian banjir Madinah. Para sahabat datang lagi pada Rasul, ya Rasul kita banjir nih, doa lagi dah, bagaimana caranya, gitu kan? Nabi doa lagi. Nah doanya itu yang menarik Pak. Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah turunkan hujan hawalaina, di sekeliling Madinah saja, di luar-luarnya kota Madinah. La alaina, jangan di tengah kota Madinah. Itu hadisnya sahih. Tapi nggak bisa kita pakai di Jakarta. Kenapa? Kalau puncak Bogor itu banjir Pak, itu ya, kita banjir juga percuma, gitu. Jadi hadis itu hanya cocok untuk konteks Madinah di saat itu saja. Hadisnya sahih, tapi nggak bisa dipakai. Ada hadis yang lain lagi, sahih juga. Nabi melarang kita untuk kalau lagi buang hajat itu ya, nggak boleh kan menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Maka Nabi bilang, walakin syarriqu au gharribu. Kamu menghadap ke timur atau ke barat, gitu kata Nabi. Nah itu kan konteksnya karena Madinah adanya di utara Mekah. Nggak boleh menghadap ke Mekah, ya menghadap ke selatan tuh nggak boleh kalau buang hajat. Nggak boleh membelakanginya, nggak boleh menghadap utara. Lalu kemana? Ya ke timur atau ke barat, gitu. Tapi itu kan Madinah. Nah kita di Indonesia nggak boleh menghadap kiblat, tapi disuruh menghadap ke barat. Ya sama aja berarti kan, nggak sesuai. Ya, itu hadis sahih tapi nggak sesuai, maka nggak bisa ujuk-ujuk langsung dipraktekin, gitu. Nah kalau orang nggak ngerti fikih, dia praktekin itu Pak. Nah, jadi apa namanya? Di sini pentingnya orang belajar hadis, tapi belajar fikih juga, biar dia tahu konteksnya, biar dia tahu di mana harus menerapkannya dan tidak sembarangan, gitu.
Nah, hadis-hadis yang dhaif yang kemudian dipakai oleh para ulama itu banyak banget. Dan ternyata istilah dhaif itu kadang-kadang satu ulama dengan ulama yang lain itu tidak sama. Tidak sama. Level kedhaifan itu ada banyak sekali. Tidak mentang-mentang dikatakan dhaif langsung dia harus dibuang, enggak juga. Dhaifnya dalam hal apa dulu, gitu kan? Kualitas kedhaifannya sejauh mana? Ada nggak qarinah pembanding? Nah, pembandingnya di sini yang kadang-kadang nggak disebutkan. Ya, kita kasih contoh tuh sederhananya begini. Ketika Abdullah bin Umar berfatwa, ini sahabat Nabi berfatwa, musik itu haram. Musik itu haram. Itu hadisnya sahih, Pak. Ya, dari Ibnu Umar sendiri, dia meriwayatkan begini, saya lihat sendiri Nabi itu masukin jarinya ke dalam kupingnya ketika mendengar ada anak kecil lagi main suling. Itu suara seruling gembala itu sama Nabi ditutup kupingnya. Waktu itu Nabi lagi naik onta, dituntun sama Abdullah bin Umar. Jalan gitu masuk ke gang-gang di kota Madinah gitu ya. Nah, terdengar suara seruling gembala. Kata Abdullah bin Umar, saya lihat Nabi masukin tangannya itu ke kuping sambil bilang, cepetin jalannya onta ini gitu. Lalu saya percepat jalannya onta itu, udah agak jauh, Nabi nanya, masih kedengeran apa enggak? Kata Ibnu Umar, masih ya Rasul. Terus lagi, Pak. Udah agak jauh ditanya lagi, masih kedengeran enggak? Sekarang udah enggak ya Rasul. Baru Nabi mencabut tangannya dari telinganya. Nah, itu kata Ibnu Umar, itu bukti bahwa musik itu haram gitu. Tapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan enggak, musik itu enggak haram, silahkan aja. Nah, terus gimana kok dengan Nabi tadi menutup telinganya? Lah, itu kan memang Nabi nggak suka dengan suaranya gitu. Bukan berarti kemudian musiknya haram. Sebab kalau memang musiknya haram, Nabi bukan cuma menutup telinga. Kalau musik itu haram dan dosa, ini anak kecil Islam itu, ya kan? Kalau emang itu haram, Nabi harusnya turun dari onta, deketin si anak kecil. Haram, nggak boleh. Kan begitu harusnya. Kenapa malah didiamkan dan Nabi malah naik onta? Malah nanya lagi sama Abdullah bin Umar, masih kedengeran nggak? Terus dijawab sama Abdullah bin Umar, masih. Berarti kan dia dengar, gitu kan? Harusnya Nabi bilang, lu tutup juga kuping lu, haram itu, gitu kan? Ternyata enggak, gitu. Jadi jamaah sekalian, hadis itu mungkin saja dia sahih, tapi cara narik kesimpulannya satu sahabat dengan sahabat yang lain enggak sama. Nah, gitu ya. Nah, terus hadis itu bisa jadi memang dhaif, bisa jadi itu lemah, tapi dhaifnya kata siapa? Kata siapa yang bilang dhaif? Nah, kalau yang bilang dhaif itu Bukhari, kita jawab, ya wajar lah, Bukhari gitu loh. Dia tuh orang yang boleh dibilang sangat strength, ibarat dosen tuh killer, sekiller-killernya. Bayangin aja, dari 50.000 hadis yang beliau sudah hafal luar kepala, Bukhari itu diringkes sampai tinggal cuman sekitar 4.000-an saja kalau nggak diulang-ulang. Kalau yang ada sekarang di Sahih Bukhari itu 7.000-an, itu karena hadisnya diulang, jadi 7.000. Kalau nggak pakai diulang-ulang cuma 4.000. Itu gara-garanya apa? Bukhari itu memang rada-rada dalam tanda petik itu strength banget. Kalau dia menemukan satu di antara perawinya itu orang yang nggak melanggar syariat Islam sih, cuma melanggar adat dan budaya lokal, sama dia dicoret amannya. Adat dan budaya lokal. Misalnya nih Pak, budaya orang situ pada pakai peci gitu ya. Terus Bukhari ketemu orang itu nggak pakai peci. Siapa tuh namanya? Ya buka bukunya, coret, seret, gitu. Kenapa? Nggak pakai peci. Gitu. Cuman gara-gara begitu doang. Kan kalau perawi hadis itu kan nggak boleh dikenal dia pernah berdusta, ya kan? Oleh Bukhari, dusta dalam segala bentuknya itu nggak boleh juga. Jadi tuh perawi punya ayam, dia pengen motong ayam, gitu kan? Ayamnya dirayu suruh datang, pura-puranya di sininya ini ada makanan gitu loh, dia gini-giniin kan? Ayam datang, begitu datang ditangkap set gitu. Nah, pendusta. Iya, jadi Bukhari itu strength banget dalam hal begitu, ya kan? Nah, ulama yang lain nggak segitunya juga. Iyalah, Bukhari mencoret, tapi saya mau enggak. Kenapa? Iya, orangnya
manusiawi lah kalau orang suatu hari itu nggak sesuai dengan budaya setempat. Kadang-kadang jalan kakinya tuh sendalnya cuma satu doang dan sebagainya. Tapi kalau buat Bukhari, orang perawi itu harus perfeksionis gitu. Kalau nggak perfeksionis tuh nggak diterima dalam kitabnya itu. Nah, kalau cuman masalahnya cuman kayak gitu doang lantas dibilang dhaif gitu kan. Nah, itu oke lah Bukhari bilang dhaif, tapi yang lain nggak bilang begitu. Ya kan? Bahkan Imam Malik hadis sahih riwayatnya satu orang. Dari satu orang ke satu orang ke satu orang ke satu orang. Melawan ini orang semadinah, hadis sahih minggir. Jadi prinsipnya Imam Malik adalah semua perbuatan Nabi itu harus ada rujukannya dari amaliyah ahlil Madinah, amalu ahlil Madinah. Ini di Madinah nih, kalau contoh nih Pak ya, ada yang suka kalau hari Lebaran puasa 6 hari Syawal ya Pak ya. Itu hadisnya sahih nggak Pak? Puasa 6 hari Syawal itu sahih nggak hadisnya? Sahih lah, anggapnya begitu ya, karena banyak kan diantara kita kan gitu. Kata Imam Malik, enggak. Boleh sahih, tapi saya nggak pakai. Kenapa? Lu nggak pada lihat nih, orang Madinah nggak ada yang puasa 6 hari Syawal. Gitu. Kalau emang itu hadis sahih, mana buktinya? Saya nggak lihat ada orang Madinah puasa 6 hari Syawal. Gitu. Maka dalam mazhab Maliki tidak ada puasa 6 hari di bulan Syawal itu. Kenapa? Nggak ada tuh contohnya orang Madinah di zaman saya yang pada puasa di 6 hari bulan Syawal itu nggak ada gitu loh. Tapi kan hadis sahih. Oke, sahih. Berapa orang yang ngeriwayatin? Satu dari satu. Oke, nah ini orang semadinah segini banyak, nggak ada tuh yang ngerjain. Itu hadis sahih minggir di depan Imam Malik kalau sudah berhadapan dengan amalu ahlil Madinah. Gitu. Tapi nanti kata Imam Syafi'i, orang Madinah segitu banyak, ada nggak yang kualitasnya seperti perawi yang sahih itu? Gitu kan? Banyak iya, tapi sikoh nggak orangnya. Gitu kan? Jadi Imam Syafi'i malah mengatakan sebaliknya, karena dalam mazhab Syafi'i puasa 6 hari Syawal itu sunnah. Dan hadisnya walaupun dari satu orang ke satu orang ke satu orang ke satu orang, tapi semua ini perawinya sikoh, bisa dipercaya. Walaupun ngadepin orang semadinah, saya nggak kenal orang Madinah sebanyak itu, kualitasnya kayak apa, sebutin orangnya siapa, kualitasnya kayak gimana, baru saya terima. Wah, itu kan bentrok tuh Pak. Maka dalam mazhab Syafi'i ada puasa 6 hari Syawal walaupun hukumnya sunnah, dalam mazhab Maliki tidak ada. Gitu. Nah, termasuk juga contohnya begini Pak, kalau kita lagi kurban, dalam kurban itu kan kita biasanya patungan sapi atau unta gitu ya. Sapi atau unta, satu sapi satu unta kita boleh patungan untuk 7 orang maksimal. Ya, maksimalnya 7 orang. Kurang dari itu boleh, tapi kalau lebih nggak boleh, gitu kan? Bahkan dalam mazhab Syafi'i boleh saja orang itu patungan dengan niat beda-beda. Yang satu niatnya mau kawinin anak, lalu dia patungan. Yang satu niatnya mau makan-makan aja, pesta-pesta. Yang satu niatnya mau akikoh, yang satu niatnya mau kurban, yang satu niatnya mau bayar kafaroh, yang satu niatnya, semua tuh niatnya beda. Sapinya satu, disembelih bareng-bareng dan semuanya sah dalam pandangan Syafi'i. Tapi jangan tanya kepada pandangan Imam Malik. Kata Malik, tidak boleh bersekutu dalam satu hewan untuk penyembelihan. Mau nyembelih unta sendirian, nggak boleh lebih. Gitu. Mau nyembelih sapi sendirian, nggak boleh rame-rame. Gitu. Apa dasarnya Imam Malik mengatakan begitu? Karena kejadiannya waktu itu lagi dalam keadaan darurat, lagi perang Hudaybiyah. Jadi para sahabat Nabi berangkat umroh dari Madinah ke Mekah, tertahan di Hudaybiyah, nggak bisa masuk Mekah, dan kemudian mereka melakukan tahallul di situ sambil menyembelih hewannya, dan hewannya sangat terbatas. Jadi Nabi memberikan rukhsah keringanan, ya boleh deh unta bertujuh, boleh deh sapi bertujuh gitu. Itu keringanan saja untuk kasus tertentu, tapi di luar itu tidak boleh. Nah, Malik itu gurunya, Syafi'i itu muridnya. Ketika mereka menarik kesimpulan hukum itu bisa beda-beda. Tapi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Imam Syafi'i itu sangat bangga dengan gurunya dan memuji setinggi langit. Gak ada orang yang lebih pintar di dunia ini kecuali guru saya, Imam Malik. Dan Imam Malik itu bangga dengan Syafi'i. Gak ada murid paling pintar di dunia ini kecuali ya Syafi'i. Hasilnya beda, tapi saling memuji, gitu Pak.
Itu kalau orang ilmunya udah luas, ibarat padi itu ya, udah berisi semua. Mau ngapain kalau udah berisi semua? Menunduk. Nah, yang kasar ini kan yang baru ditancepin gitu, begitu. Ya kan? Kosong, nggak ada isinya, gitu. Orang baru belajar bahasa Arab kemarin sore, tiba-tiba udah mengatakan dhaif, lemah, keliru, sesat, dan seterusnya gitu. Jadi kayak surga tuh kayak dia yang punya sendirian gitu, ya kan? Orang nggak bisa masuk surga kecuali lewat dia. Kenapa? Kuncinya dia kantongin dulu dia. Nah ini kan lucu gitu Pak ya. Nah ilmu hadis juga belum selesai belajarnya gitu kan. Padahal kalaupun sudah selesai belajar, Anda harus belajar lagi ilmu yang lain. Ada ilmu fikih, ada lagi ilmu yang lain, ada ilmu usul gitu, ada lagi ilmu tafsir dan sebagainya. Ilmu itu semuanya dipelajari begitu dari para ahlinya. Makanya jangan pakai kacamata kuda. Yang benar guru saya doang, orang lain nggak ada yang benar. Nah, dari awal udah keliru Pak. Manhajnya itu dari awal udah keliru. Kalau berpikir bahwa yang benar itu adalah kelompok saya doang, yayasan saya doang, ya grup saya doang, itu udah keliru gitu loh. Nonton TV itu jangan cuma satu channel, semuanya ditonton gitu loh. Mama Dede juga boleh ditonton itu. Ya kan, walaupun kadang-kadang kita ketawa sendiri gitu ya. Mama Dede itu adalah ahli fikih yang luar biasa dalam pandangan saya. Pertanyaan belum selesai udah dijawab Pak. Mama gimana kalau suami saya gini-gini? Deodo, SASA, dosa. Asik gitu Pak, punya ilmu laduni gitu kan. Tapi maksud saya begini. Jadi walaupun memang ada perbedaan di antara satu dengan yang lain, kita harus wise gitu. Kita harus bisa melihat perbedaan itu bukan dari segi permusuhannya. Kita harus lihat, mungkin saudara kita tuh pendapatnya beda. Saya dengan guru saya punya 100 perbedaan dalam banyak masalah. Contoh nih Pak ya, almarhum Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, dalam kuliah kita dia sampai gebrak-gebrak meja, dia bilang alkohol itu najis gitu loh. Siapa yang bilang enggak najis ketemu dengan saya, dia bilang begitu. Tapi saya bilang, Bapak, menurut saya alkohol enggak najis gitu. Ya udah nggak apa-apa, dia bilang begitu. Katanya ketemu dengan Bapak, ya udah cuma ketemu aja. Itu kan pandangan fikih itu luas gitu kan. Makin luas pandangannya, makin banyak kitab yang dia baca, dia makin wise. Dan nggak berasa dikit-dikit ketemu musuh nih, ketemu musuh nih, dikit-dikit ketemu musuh, enggak. Bahkan termasuk kepada orang yang sebutlah misalnya bukan muslim, kita tuh nggak usah merasa wah musuh kita nih gitu ya. Awas, ada orang kafir, sunatin, bunuh dan sebagainya. Nggak harus gitu Rasulullah itu kalau ketemu Abu Jahal tuh girang gitu. Wah Abu Jahal, kata Abu Jahal, ya dia lagi gitu kan. Kenapa? Karena Nabi punya misi, ini Abu Jahal pengen kita islamin gitu. Dan tidaklah muncul yang namanya Umar bin Khattab, Hamzah gitu ya, Khalid bin Walid, kemudian siapa lagi itu yang namanya Abu Sufyan dan sebagainya. Itu semua adalah hasil pendekatan Rasulullah kepada orang kafir. Dan mereka bukan orang bego, mereka tuh orang-orang pinter ya, di pemuka-pemuka Quraisy semua. Dan Nabi adu argumen dengan mereka. Ayo kita adu argumennya kayak gimana. Beda sama kita kan, kita nggak punya argumen, pokoknya hancurin aja lah, timpukin aja, bakar dan sebagainya begitu. Kenapa? Argumen kita nggak banyak, nggak bisa kita beradu argumen karena lemah ilmunya. Ali bin Abi Thalib itu ketika menghadapi orang Khawarij itu menuduh Ali kafir. Bayangin, Ali bin Abi Thalib dituduh kafir sama dia, gitu kan? Terus para sahabat bilang, Ali keluarin dong fatwa, mereka juga kafir, lu kafirin gua kafirin lagi. Enggak, kata Ali, mereka Islam dan ilmunya banyak, cuman belum selesai, gitu doang, ya kan? Lalu Ali datang ke pusat masjidnya mereka itu. Ada kira-kira 10.000 itu pengikutnya di sana, dan pentolan-pentolannya semua diajak duduk bareng, yuk kita adu dalil dan bagaimana segala macam itu. Rata-rata pada balik, pada sadar semua. Ya, yang pentolan-pentolan utamanya sadar semua. Yang otaknya itu ada isinya, itu diajak dialog sama Ali itu rata-rata semua ya Ali gudangnya ilmu memang gitu ya. Jadi semua mentok dan kalah dan gentle, kalah berdebat. Oke deh, saya balik lagi. Engkau tidak kafir dan saya baiat lagi sama kamu. Itu pentolan-pentolan Khawarij pada balik gitu. Cuman yang bukan pentolan Pak, itu yang geradakan itu, yang kalangan grassrootsnya itu yang pada lari kemana, nggak berani menghadapi Ali, nggak siap, nggak punya argumen. Ya, pokoknya Ali kafir, intinya gitu, udah selesai, begitu aja.
ayo dong dialog, nggak bisa, pokoknya kafir lah ente gitu aja. Mengkafirkan kabur gitu loh. Disuruh ayo duduk sini, gimana gua kafirnya gimana coba. Itu nggak bisa Pak. Nah, kelemahan kita adalah kita nggak punya ilmu tapi semangat berjuangnya tinggi, ya kan? Nggak punya ilmu tapi semangat berjuangnya tinggi. Nah, ini bukan jelek Pak, saya melihat ini bagus banget. Tapi terusinlah dikit lagi. Ibarat antum tuh ya, udah semester 12 gitu. Kuliah S1 kan harusnya 4 tahun, itu semester berapa? 8. Nah, tinggal skripsi gitu loh. Dan udah lumayan, udah bab 3. Nah, tinggal sedikit lagi. Terusin dong kuliahnya gitu loh. Ya kan? Saya nggak menjelekkan orang yang sok kayak tadi tuh, nggak apa-apa, biarin aja. Anda udah bagus, udah bisa punya pendirian gitu. Cuman ayo dong terusin kuliahnya, ayo dong terusin belajar ngajinya, jangan cuma berhenti sampai di situ. Ilmu hadis yang sudah ente pelajari, terusin dong gitu. Nanti masih ada tuh ilmu yang lain yang masih menunggu. Ayo belajar usul, ayo belajar fikih, ayo belajar semua. Begitu ilmu kita sudah luas, semua orang tuh kelihatan itu teman kita, itu teman kita, itu teman kita. Semua saudara kita ternyata. Tapi kalau orang ilmunya sedikit gitu ya, bawaannya ngelihat orang beda dikit, tangannya goyang-goyang, musuh berarti. Nah, gitu kan. Cingkrang, musuh berarti dia. Nah, gitu kan. Jidatnya hitam, musuh berarti dia gitu. Bawaan itu orang jadi musuh semua kalau ilmu kita sedikit. Tapi kalau ilmu kita banyak, bawaan itu semua orang teman kita juga. Kenapa? Itu ada dalilnya, itu juga ada dalilnya, itu juga ada dalilnya, gitu Pak. Ya kan? Itu aja Pak, sampai di sini semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.